Yang saya hormati Bung Cudi atau Rusdi Mastura beserta Kanda Ma'mun Amir, yang keduanya insya Allah akan jadi gubernur pada tahun 2021-2026. Yang saya hormati ketua-ketua partai pengusung 11 partai pengusung pasangan Rusdi Mastura Ma'mun Amir pada Pilkada 2020 tanggal 9 Desember nanti. Yang saya banggakan segenap seluruh relawan yang hadir pada hari ini, dan hari ini dengan bangga saya mengatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik relawan Barakuda yang telah berani mendeklarasikan dirinya, memunculkan dirinya bahwa dia adalah barisan Cudi Ma'mun untuk memenangkan pertarungan Pilkada 2020. Saya bangga kepada kalian, saya hormat kepada kalian. Kalian telah berani sebagai generasi muda milenial mengatakan bahwa Cudi adalah generasi terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah, yang mampu membawa mengantar Sulawesi Tengah untuk maju bersama, sejahtera bersama dengan masyarakatnya. Insya Allah tentunya barisan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Akan ada puluhan relawan-relawan lain yang insya Allah akan bekerja bersama kalian untuk memenangkan pertarungan 2020. Banyak protes yang muncul kepada saya. Banyak orang yang kemudian mencibir kenapa Bung Cudi yang sudah umur 70 tahun hari ini dimajukan oleh Partai Nasdem untuk maju sebagai calon gubernur. Saya ingin mengatakan bahwa sebagai ketua partai, saya tidak ingin mencoba-coba mencari pemimpin yang baru belajar untuk memimpin Sulawesi Tengah ke depan. Saya ingin melahirkan pemimpin yang punya karya, yang punya legitimasi, yang punya legasi, yang sudah membuktikan bahwa ketika mereka diberi amanat oleh rakyat, mereka melaksanakan amanat itu untuk kepentingan rakyat. Maka ini sejalan dengan keinginan kita, keinginan Partai Nasdem untuk melakukan perubahan di negeri ini. Kita jangan percayakan negeri ini, daerah yang kaya ini kepada calon pemimpin yang baru belajar, baru coba-coba ingin menjadi pemimpin negeri ini. Setuju? Maka alasan itu kemudian mendorong saya untuk kemudian merekomendasikan saudara Rusdi Mastura Ma'mun Amir maju untuk memimpin negeri Sulawesi Tengah, melahirkan kesejahteraan, memperjuangkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kemudian kita bertanggung tangan. Kesejahteraan ini akan hadir di tengah-tengah kita kalau kita perjuangkan bersama-sama. Keinginan untuk melahirkan pemimpin yang mampu melahirkan kesejahteraan di Sulawesi Tengah tidak bisa hadir, tidak bisa kita dapatkan kalau hanya itu keinginan Ahmad Ali. Tapi keinginan ini akan bisa kita wujudkan bersama-sama kalau semua kita yang hadir di gedung ini bertekad berjuang bersama-sama. Sepulang dari tempat ini, sepulang dari gedung ini, kita akan kabari kepada seluruh keluarga kita, handai tolan kita mengajak mereka bahwa mari kita berjuang. Orang baik seperti Rusdi Mastura Ma'mun Amir jangan kita biarkan berjuang sendiri. Adik-adik relawan Barakuda yang saya banggakan, kalian adalah milenial, generasi milenial harapan Sulawesi Tengah. Kalau Rusdi Mastura bisa jadi gubernur, Ma'mun Amir bisa jadi wakil gubernur, maka tidak menutup kemungkinan kalian ke depan adalah menjadi generasi pelaju perjuangan ini. Saya ingin mengatakan, politik itu adalah harapan untuk kita semua. Maka dengan alasan itu, maka dengan komitmen itu, kemudian hari ini saya mengatakan, politik bukan milik orang-orang berduit. Politik bukan hanya milik dari klan politik tertentu, tapi politik adalah harapan kita semua.
Kalau hari ini Rusdi Mastura, orang yang secara ekonomi tidak beruntung, bisa menjadi gubernur Sulawesi Tengah, maka ke depan adik-adik bisa bermimpi untuk memimpin Sulawesi Tengah. Karena ada contoh hidup, ada Rusdi Mastura, contoh, ada partai politik yang mau melihat talenta, ada mau melihat potensi. Maka yang perlu saudara-saudara sekalian, adik-adik saya sekalian jaga adalah jaga integritas diri kalian, bangun mimpi kalian. Kita sedang tidak bertarung mencari pemimpin di Sulawesi Tengah, bukan sedang mempertaruhkan siapa lebih tua dan siapa lebih muda. Kita tidak sedang bertarung, ini bukan pertandingan panjat tebing. Kalau pertandingan panjat tebing kita cari yang lebih muda karena secara energi dia lebih kuat. Tapi mencari pemimpin, kita butuh orang yang punya kearifan, kita butuh orang yang sudah punya pengalaman. Negeri ini jangan kita percayakan kepada orang calon pemimpin yang baru belajar 1-2 tahun, kemudian berani untuk mengatakan dia mampu memimpin Sulawesi Tengah. Setuju? Terlalu banyak, terlalu sering kita mendengarkan kata sejahtera lahir dari calon pemimpin ketika dia mau hendak berjuang, ketika dia hendak mau meminta mandat kepada rakyat. Tapi ketika mereka terpilih, ketika mandat itu mereka dapatkan, tidak sedikit yang kemudian dari mereka mengkhianati komitmen itu. Betul? Dan untuk itu, kepada adik-adik saya, generasi milenial, memperjuangkan Rusdi Mastura untuk menjadi gubernur, sesungguhnya bukan memperjuangkan Rusdi Mastura, tapi memperjuangkan harapan untuk adik-adik ke depan. Artinya bahwa ke depan kalian punya kesempatan yang sama terhadap seperti Rusdi Mastura, karena ada partai politik, 11 partai politik yang memberikan kesempatan kepada orang, kepada figur, kepada tokoh yang punya karya. Rusdi Mastura dengan segala kekurangannya tentunya kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa dia hanya punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangan yang dimiliki Rusdi Mastura adalah dia tidak tahu cari uang, dia tidak tahu simpan uang, dia kadang-kala lebih boros daripada saya. Ketika saya meminta kepada beliau, jadi hari ini saya akan menyampaikan banyak hal. Pertama, saya orang yang meminta Pak Juli untuk maju sebagai calon gubernur. Awalnya di 2015 saya berjanji akan maju sebagai calon gubernur, tapi atas keinginan partai kemudian meminta saya untuk tetap berada di Jakarta. Tentunya ini tidak bisa menjadi alasan bagi saya untuk berhenti, untuk apatis, untuk tidak peduli terhadap Sulawesi Tengah. Kepedulian itulah yang kemudian mendorong saya mendorong Pak Rusdi Mastura, Pak Ma'mun Amir untuk maju sebagai calon gubernur. Karena di mata saya, insya Allah mereka ini adalah harapan bagi kita semua. Kepada semua relawan, saya ingin menegaskan kembali, dalam proses pilkada kali ini kita akan banyak bertemu, kita akan banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan kelompok yang tidak senang sama kita. Saya minta ketua relawan untuk menegaskan kepada pasukan Barakuda untuk jangan sekali-kali mengomentari orang lain, jangan sekali-sekali menilai figur lain, jangan sekali-sekali menilai program orang lain masuk akal dan tidak masuk akal, karena semua program itu akan bertanggungjawabkan oleh kandidat sendiri ketika insya Allah diberikan amanat. Saya tidak mau kemudian dari kader, dari relawan Barakuda menyebut program orang lain halusinasi, saya tidak mau. Ya, semua Rusdi Mastura, Ma'mun Amir dan Hidayat Lamakarate Bartolomeus adalah kader terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Berikan mereka kesempatan untuk berkompetisi, dan kalian percaya bahwa kalian meyakinkan diri kalian bersama-sama barisan ini, meyakinkan masyarakat bahwa Rusdi Mastura, Ma'mun Amir adalah kader terbaik yang dimiliki Sulawesi Tengah. Kepada teman-teman yang hari ini jadi salah satu penentu kebijakan, penentu kemenangan Rusdi Mastura ada di tangan relawan Barakuda.
yang tidak murni terbakar mati. Sehingga kemudian saudara ketua menjaga pasukannya. Insya Allah program yang telah disusun oleh kandidat kita itu adalah program terbaik yang insya Allah ketika dia dipilih, dia mampu mewujudkan program-program tersebut. Kita tidak boleh ikut-ikutan mencela orang lain karena kita tidak lebih baik daripada mereka. Kita bertarung dengan gagasan, kita mendiskusikan program yang ditawarkan, kita meyakinkan program yang dibawa oleh kandidat kita kepada masyarakat. Supaya kemudian apa? Kita ingin melahirkan politik yang beradab. Kita tidak mau antara perkataan dan perbuatan kita berbeda. Kita tidak mau nanti ketika menghadapi kampanye ada deklarasi pernyataan kampanye damai dan tidak saling menyerang. Tapi di prakteknya saya tidak mau ada relawan Rusdi Mastura, partai pendukung Rusdi Mastura melakukan hal yang sama. Ini harus menjadi teladan bagi kita. Kita harus memberikan edukasi politik kepada rakyat. Kita harus menjual kelebihan kandidat kita. Kita tidak pernah mengatakan judi makmur itu sempurna, tidak. Mereka adalah manusia biasa, tapi insya Allah mereka punya pengalaman. Mereka telah diuji oleh badai. Mereka sudah membuktikan bahwa ketika mereka diberi amanah oleh rakyat, Rusdi Mastura pernah menjadi anggota DPR, ketua DPR, wali kota. Terus kepada adik-adik relawan, saya ingin ingatkan, jangan kalau sekali hanya menelpon Pak Judi tidak diangkat terus katakan Pak Judi sudah berubah, sudah sombong. Salah. Karena untuk menilai orang baik dan tidak baik tidak bisa dengan ukurannya satu kali telepon, tapi lihat rekam jejak panjangnya. Apa yang Judi sudah lakukan, apa yang pernah Judi bohongi, apa yang pernah dilakukan Mamun Amir ketika dia menjadi Bupati Banggai. Itu adalah rekam jejak yang tidak bisa ditutup-tutupi. Menghadapi kontestasi politik ini, tidak sedikit manusia jadi-jadian. Tiba-tiba sudah menjadi orang baik. Tiba-tiba dia karena mau ingin jadi gubernur, yang dulunya tidak pernah ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid. Supaya dibilang, alim. Betul? Ada dulu orang yang ketika dia lewat dengan mobil, ketika dia jadi pejabat yang tinggi di daerahnya, tapi bukan di Sulawesi Tengah, di kampung lain. Dia lewat mobilnya selalu kencang, tasnya selalu dibawakan dari belakang. Tapi hari ini ketika mereka mau ingin jadi pejabat, setiap kali keluar kaca mobil dibuka, jalan pelan-pelan. Semua orang disapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tanpa sadar sampai di ujung kampung, tinggal sapi Assalamualaikum juga. Nah, kita tidak mau orang yang kemudian berpura-pura seperti itu. Tampilkan kelebihan dan kekurangan Judi secara orisinal. Jangan dibuat berlebihan. Generasi muda adalah harapan untuk semuanya. Kalian adalah jawaban atas kritik orang-orang tentang Rusdi Mastura dan Mamun Amir. Setuju? Kalian perlihatkan bahwa kalian generasi muda milenial mampu melahirkan pemimpin yang punya kepedulian terhadap kaum milenial. Untuk apa kau memilih yang muda tapi dia punya kepedulian dengan kaum milenial? Bagaimana ukuran kepedulian itu? Lihatlah gambaran program yang telah dipaparkan oleh calon gubernur kita dan wakil gubernur kita tadi. Insya Allah di situ ada ruang kreasi buat anak-anak milenial. Sehingga kemudian ke depan, ketika mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur, insya Allah kita bersama-sama akan menagih janji-janji itu. Dan saya berharap ini adalah kumpul terakhir secara massal yang dilakukan oleh relawan. Karena kenapa? Kita bisa memenangi COVID-19 ini dengan satu syarat. Kita harus mampu, kita harus berjanji pada diri kita, kita harus berkomitmen pada diri kita bahwa protokol kesehatan itu adalah jalan terbaik. Kita harus mampu mengkontribusikan diri kita
bahwa kita tidak menjadi bagian orang yang menyebarkan virus 19, COVID-19. Dengan cara apa? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Insya Allah kalau 3 ini kita patuhi, maka kita bisa menjadi bagian pahlawan orang yang berkontribusi untuk memotong peredaran COVID-19 di daerah Sulawesi Tengah. Saya pikir ini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakuda. Saya boleh mengoreksi. Saya katakan judi insya Allah menang. Setuju? Kata pasti hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak miliki itu. Maka kemudian sebagai kakak, sebagai senior, saya ingin mengatakan, menyarankan kepada ketua tim untuk kita rubah bahwa ketika kita sebut Barakuda, insya Allah judi menang. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curi-curi gubernur kita, maupun amin wagub kita.